Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Punfi Aziza dari kelompok 11. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang membangun konteks teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah sangat berguna dalam kehidupan akademik karena bisa digunakan sebagai sarana mengaktualisasikan diri secara akademis sekaligus mengkomunikasikannya di berbagai forum. Artikel ilmiah terbagi atas dua jenis, yaitu artikel penelitian dan artikel konseptual. Namun ada juga artikel jenis lain, yaitu artikel ilmiah populer yang pada dasarnya sama dengan artikel konseptual, tetapi disajikan dengan gaya yang lebih informal. Lalu, menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Jenis-jenis teks akademik lainnya yaitu buku, laporan penelitian, tesis, disertai ulasan, dan sebagainya. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Artikel penelitian adalah laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Sedangkan artikel non-penelitian tidak didasarkan pada penelitian dan biasanya merupakan ulasan konsep. Karena itu, artikel non-penelitian disebut juga dengan artikel konseptual. Lalu, mengeksplorasi struktur teks pada artikel ilmiah. Yang pertama, ada struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Struktur teks pada artikel penelitian dapat disusun menjadi abstrak, lalu pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, lalu metodologi penelitian, lalu hasil, lalu pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Sedangkan formulasi struktur teks artikel konseptual atau artikel non-penelitian lebih bervariasi. Struktur teks yang sering dijumpai di jurnal-jurnal ilmiah adalah abstrak, lalu pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, lalu pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Kenyataan itu disebabkan oleh luas tidaknya cakupan persoalan yang disajikan di dalamnya dan beragam tidaknya preferensi yang dipilih oleh penulis. Berbeda dengan artikel penelitian, karena artikel konseptual tidak ditulis berdasarkan penelitian. Tentu saja artikel tersebut tidak mengandung metodologi penelitian dan presentasi data atau presentasi hasil. Untuk itu, tahap metodologi dan hasil tidak diperlukan. Lalu ada struktur teks pada artikel ilmiah populer. Struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku dan sering disusun menurut kehendak penulisnya. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konteks ini, artikel tersebut ditata dengan judul dan subjudul yang hanya memanfaatkan sedikit fakta. Bagian yang diberi subjudul biasanya hanya bagian isi yang dianggap sangat penting, dan bagian pendahuluan atau penutup tidak pernah diberi subjudul. Bahkan seringkali seluruh artikel tidak mengandung subjudul. Secara keseluruhan, artikel dengan karakteristik struktur teks seperti itu berbentuk esai. Pada umumnya, esai ditulis dengan genre eksposisi atau diskusi. Dengan demikian, struktur teksnya adalah struktur teks eksposisi atau diskusi. Analisis hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Yang pertama, genre mikro pada artikel penelitian terdiri dari abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan simpulan. Berikutnya adalah genre mikro pada artikel konseptual terdiri dari abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. Dan hubungan genre pada teks artikel ilmiah populer. Genre yang digunakan untuk mengungkapkan seluruh artikel ilmiah populer pada umumnya adalah eksposisi atau diskusi. Struktur teks eksposisi terdiri dari pernyataan tesis, argumentasi, reiterasi, dan struktur teks diskusi terdiri dari isu, argumentasi mendukung, simpulan, dan rekomendasi. Yang menarik dari teks artikel ilmiah adalah teks ini tidak menggunakan abstrak. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun yang konseptual. Yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan memberikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, gambaran tentang tujuan,
dan pendekatan atau metode atau teknik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran. Yang keempat ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian pada artikel penelitian memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Yang kelima ada hasil. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi yang ada. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik, tabel, histogram, gambar, atau bagan alir. Yang keenam ada pembahasan. Bab ini berisikan pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Yang terakhir ada simpulan. Simpulan menyajikan uraian bahwa pokok persoalan yang disajikan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil dan juga saran. Selanjutnya, pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasinya. Pentingnya teks artikel ilmiah dapat dirasakan melalui pengalaman penulisnya yang dapat membantu dalam mengerjakan tugas-tugas esai, paper, atau makalah dengan mudah. Artikel ilmiah, baik penelitian maupun konseptual, dapat diterbitkan di berbagai forum dan media. Selain dipublikasikan, artikel ini juga dapat disajikan di forum seminar, konferensi, konvensi, dan sebagainya. Artikel ilmiah dapat diterbitkan di berbagai forum dan media. Selain dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah dapat disajikan di forum seminar, konferensi, dan lokakarya yang pada umumnya dilaksanakan secara periodik. Brosur tentang forum itu diedarkan secara luas dan bahkan ditayangkan di media maya. Untuk artikel ilmiah populer, tidak lazim dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah atau dipresentasikan di forum-forum atas. Artikel ilmiah populer biasanya dipublikasikan di koran, majalah, atau media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.